Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Akbar Alhamid. Jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, pernikahan bukanlah sebuah ending dari cinta, tetapi pernikahan hanyalah awal bukti dari sebuah cinta. Karena setelah menikah nanti akan ada bukti-bukti selanjutnya bahwa sebenarnya dia mencintai Anda atau bukan. Karena dibutuhkan kesabaran, keikhlasan, perjuangan, dan juga keegoisan yang harus dilepaskan supaya kebahagiaan itu datang. Lalu keluarganya bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, setiap orang pasti menginginkan agar keluarganya sakinah, mawaddah, warohmah. Namun, apalah daya, manusia yang dibekali dengan nafsu, manusia yang dibekali dengan cara berpikir yang berbeda-beda, manusia yang dibekali dengan karakter yang berbeda-beda. Seorang pria yang mempunyai cara berpikir yang berbeda dari seorang wanita, sehingga acap kali keinginan untuk menjadi sakinah, mawaddah, warohmah ini bisa saja gagal. Akhirnya pernikahannya berantakan dan memutuskan untuk berhenti di tengah jalan. Semoga sahabat-sahabat saya yang pernah mengalami gagal rumah tangga, jangan sampai hal tersebut terjadi lagi. Dan buat Anda yang sedang menonton video ini, belum pernah atau tidak ada keinginan untuk berpisah dengan pasangannya, yang tidak ingin ada apa-apa dalam pernikahannya, maka video ini perlu Anda simak sampai selesai supaya Anda tahu bahwa di dalam sebuah pernikahan itu ada tahapan-tahapan yang akan kita lalui, ada fase-fase yang akan kita lalui, dan ada salah satu fase di mana fase ini seringkali membuat keluarga menjadi goyah dan banyak sekali yang memilih untuk menyerah. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, berikut ini adalah fase cobaan dalam sebuah pernikahan. Yang pertama, fase di awal pernikahan. Nah, fase di awal pernikahan ini terjadi di awal menikah sampai 3 tahun atau 5 tahun pernikahan. Fase awal pernikahan ini setiap orang berbeda-beda. Ada yang mengawali fase awal pernikahan ini dengan penuh sukacita, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kegembiraan, karena dia bisa menikah dengan seseorang yang dia inginkan selama ini. Artinya dia memilih sendiri atas dasar rasa cinta dia dan dia direstui oleh kedua orang tuanya, maka dia akan mengawali fase awal pernikahan ini dengan rasa yang sangat bahagia sekali. Namun ada beberapa pasangan yang mengawali fase awal pernikahan ini dengan rasa sedih, gundah gulana, karena dia menikah bukan atas dasar keinginannya sendiri, melainkan dia dinikahkan atau dijodohkan oleh orang tuanya. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, sadarkah kita bahwa sebenarnya hidup kita itu layaknya sebuah film. Jadi sebuah film itu awalnya ada yang bahagia dulu, endingnya dia tetap bahagia, namun di tengahnya dia mengalami gejolak asmara. Ada yang di awal pernikahan itu tidak bahagia, endingnya bahagia. Ada yang awalnya bahagia namun endingnya sedih. Dan tentu cerita setiap orang itu berbeda-beda. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, itulah fase pertama yang akan diawali, yaitu fase awal
pernikahan, ada yang bahagia dan ada yang tidak bahagia. Oke, fase selanjutnya adalah fase adaptasi dan penyesuaian. Nah, adaptasi dan penyesuaian ini bukan hanya adaptasi terhadap karakter pasangannya, namun juga adaptasi dengan lingkungan yang baru. Misalnya dia ikut dengan pasangannya di rumah mertuanya, maka dia akan adaptasi dengan mertuanya, adaptasi dengan iparnya, adaptasi dengan keluarga-keluarga si pasangannya. Maka ini adalah adaptasi dan penyesuaian bagi dia, bukan hanya adaptasi terhadap karakter pasangannya, bukan. Terus di dalam fase adaptasi dan penyesuaian ini ada yang membutuhkan waktu yang sebentar karena keluarga dari pasangannya itu memang baik, atau bisa jadi pula dia membutuhkan waktu yang sangat lama karena memang karakter dia juga sulit, nggak bisa menerima kekurangan orang lain, dan kebetulan juga dia berada di sebuah lingkungan baru yang bagi dia memang sulit. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, nah fase adaptasi dan penyesuaian ini sebenarnya gampang-gampang susah ya. Kalau dia memang rasa cintanya dan rasa keinginannya untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah itu besar sekali, maka dia akan rela menurunkan sedikit rasa egoismenya sehingga dia bisa sering mengalah hingga akhirnya keadaan atau lingkungan yang baru ini bisa welcome terhadapnya. Oke, fase selanjutnya yang akan dialami oleh pasangan yang baru saja menikah, maka adalah fase perjuangan finansial, di mana kedua pasangan ini mencari modal. Ada yang mencari modal sama-sama, jadi laki-lakinya bekerja, wanitanya juga bekerja. Ada yang laki-lakinya saja yang bekerja, entah itu merantau ke luar negeri, terus yang wanitanya, yang istrinya diam di rumah, atau sebaliknya istrinya yang pergi menjadi TKW, ini misalnya ya. Terus yang laki-lakinya dia bekerja serabutan di rumah sambil ngomong anak-anaknya. Nah, ini seringkali kita lihat di kehidupan di desa-desa yang biasanya seperti itu. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, di fase perjuangan finansial ini biasanya ada intrik-intrik di mana karakter asli seseorang itu akan muncul. Dan juga di fase ini pula biasanya ketika dia memilih untuk bekerja di tempat yang jauh, ini akan ada perjuangan yang mungkin sulit untuk dilewati, karena bisa jadi orang yang pergi merantau tersebut justru akan berkenalan dengan orang baru yang mungkin membuat dia lebih nyaman, sehingga di fase ini dia memutuskan untuk berhenti dengan pasangannya. Atau bisa jadi yang merantau, yang pergi jauh itu orangnya fokus dengan pekerjaannya, tetapi yang ditinggal, karena orang yang ditinggal itu nggak bekerja. Biasa ya, orang kalau diam di rumah nggak bekerja, nggak ngapa-ngapain, itu yang ada di dalam pikirannya itu cuma sebatas cemburu, curiga, terus dikit-dikit butuh perhatian, butuh kasih sayang, terus juga rasa inginnya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya itu besar sekali, sehingga ada yang tidak kuat imannya sehingga pasangannya berjuang di tempat yang jauh di sana, tetapi dia sendiri justru berselingkuh. Nah, di fase ini perjuangan finansial ini rawan perselingkuhan. Makanya buat kalian yang sedang menonton video ini dan Anda masih berada di fase ini, hati-hati. Ini biasanya seringkali ada intrik-intrik perselingkuhan. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, fase selanjutnya yang akan dilalui adalah fase diuji dengan anak. Nah,
Setelah kita menikah entah 5 tahun, 10 tahun, sampai 15 tahun, kita akan menghadapi yang namanya fase diuji dengan anak. Diuji dengan anak ini kasusnya berbeda-beda. Yang pertama, ada yang diuji dengan anak itu maksudnya dia tidak bisa mempunyai anak. Entah itu dari pihak istrinya yang mandul atau pihak suaminya yang mandul. Di fase ini pula seseorang dia berhasil mempunyai anak, tetapi anaknya sangat nakal. Atau di fase ini pula dia berhasil mempunyai anak, dititipi Allah dengan sebuah momongan, tetapi anaknya juga baik, tetapi cobaan dan ujiannya begitu banyak setelah dia mempunyai anak. Ini namanya fase diuji dengan anak. Dan fase selanjutnya yang akan dilalui oleh seseorang yang sudah menikah adalah fase tidak cocok dengan sifat asli pasangan. Nah, ini hati-hati. Di fase ini banyak sekali keluarga yang goyah dan akhirnya memutuskan untuk berpisah. Jangan sampai ya, ini jangan sampai, kecuali kalau memang dia karakter aslinya memang sangat ibaratnya membuat Anda tidak bahagia, membuat Anda menderita sekali, membuat anak-anak Anda terancam. Misalnya, ini pasangan Anda suka main tangan. Nah, ini bahaya, lebih baik jangan dilanjutkan, karena kalau dia tidak bisa berubah, wah ini bahaya. Keselamatan anak-anak Anda itu perlu Anda perhatikan. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, fase tidak cocok dengan sifat asli pasangan ini ada yang sifatnya remeh-temeh, yaitu sifat asli pasangan yang mungkin sebenarnya sepele sih yang tidak dia sukai, namun ini mengganggu banget. Misalnya pasangannya jorok, sudah berkali-kali bahkan sudah bertahun-tahun ditunggu supaya dia berubah, akhirnya tidak berubah juga. Nah, ini bisa jadi bisa dimaklumi lah, cuma sebatas gini aja kok. Nah, ada yang tidak cocok dengan pasangannya karena karakternya memang terlalu berlebihan. Makanya saya katakan hati-hati di fase ini, karena fase tidak cocok dengan sifat asli pasangan ini biasanya muncul setelah kita lama menikah, setelah kita lama hidup bersama dengan pasangan kita, bisa 5 tahun. Ini bagi orang yang tidak bisa menyembunyikan sifat aslinya, itu nggak butuh lama, nggak butuh waktu lama, sifat aslinya langsung keluar dalam waktu 5 tahun tersebut. Namun ada orang yang memang kondisinya baru menikah terus dia merantau sehingga karakter asli ini nggak muncul. Munculnya setelah 10 tahun kemudian, setelah 15 tahun menikah, baru ketahuan, oh sifat aslinya kayak gini ya, suka selingkuh. Oh, sifat aslinya kayak gini ya, dia mempunyai kelainan, suka video chat seks dengan orang lain, misalnya suka menunjukkan anunya terhadap orang lain misalnya. Ini rawan sekali di fase tidak cocok dengan pasangan ini. Nah, selanjutnya fase terakhir yang akan dialami oleh pasangan yang sudah menikah adalah fase ending. Nah, fase ending ini tidak sama antara satu pasangan dengan pasangan yang lain, itu tidak sama, karena ada yang baru 3 tahun menikah dia langsung sampai ke fase ending karena dia sudah muak dengan pasangannya, semua karakter aslinya muncul dan itu berlawanan dengan dia, sehingga dia lebih baik memutuskan untuk berhenti di tengah jalan lalu memulai yang baru dengan orang lain. Ada yang mengalami fase ending ini setelah dia 30 tahun menikah dengan pasangannya, akhirnya dia memutuskan untuk saya tetap bertahan lah, wong apa ya, kekurangan pasangan juga itu-itu aja, sehingga meskipun dia ada kekecewaan tetapi dia tetap melanjutkan sebuah pernikahan. Nah, ini fase ending, sehingga akhirnya dia bahagia karena rasa penerimaannya tersebut. Ada yang tidak bahagia, tetapi di fase ending ini dia mengambil keputusan, oke lah, saya tidak bahagia, tetapi saya tetap melanjutkan pernikahan ini karena demi anak.
Nah, ini banyak dialami oleh para wanita. Mungkin orang yang sedang menonton video ini juga ada yang mengalaminya. Tapi saya berdoa semoga semua orang yang sedang menonton video ini kehidupannya baik-baik saja, keluarganya menjadi sakinah, mawaddah, warohmah. Apapun masa lalu, apapun masalah yang pernah dihadapinya, dan apapun cobaan dan rintangan yang akan dihadapinya, semoga mampu melaluinya. Buat kalian sedang menonton video ini dan Anda belum subscribe dan belum menghidupkan tanda lonceng di channel ini, jangan lupa hidupkan tanda lonceng dan subscribe channel ini, sebab subscribe itu gratis, Anda tidak dipungut biaya apapun, dan feedbacknya, balasannya, Anda akan mendapatkan pemberitahuan ketika channel ini akan merilis video terbaru. Mari jaga silaturahim kita dengan subscribe dan menghidupkan tanda lonceng, sehingga Anda akan selalu terkoneksi dengan channel ini. Cukup sekian, saya Akbar Al-Hamid mohon undur diri, dan nantikan video-video selanjutnya supaya kita menjadi tambah wawasannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.